KPM pemegang kartu KKS di bank ini ternyata ikut pencairan BPNT alokasi hingga bulan Juni ini. Nah, bagi KPM yang beruntung ini memiliki beberapa kondisi tertentu, sehingga bantuannya BPNT alokasi Mei Juninya menerima terlebih dahulu. Nah, teman-teman, bagaimana info lengkapnya? Simak terus hingga tuntas dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bulan Mei ini semua urusan menjadi berkah dan saya berharap teman-teman selalu dalam kebahagiaan dan diliputi keceriaan. Saat ini pihak penyalur yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial hingga hari ini dan beberapa pekan ke depan masih dan akan terus mencairkan dua bantuan tunai, yaitu program PKH dan BPNT. Nah, tentunya teman-teman yang sudah menarik bantuannya, baik itu PKH maupun BPNT-nya, sudah bisa membelanjakan kebutuhan pokok sebagaimana peruntukan bansos yang digelontorkan oleh pemerintah. Terpantau hingga saat ini, bantuan PKH dan BPNT, baik itu melalui PT Pos maupun lewat KKS Bank Himbara, sedang gencar-gencarnya melaksanakan percepatan pencairan maupun melalui Bank Himbara. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan mengenai KPM yang memiliki kartu KKS. Namun, sudah bisa menerima terlebih dahulu bantuan BPNT-nya untuk alokasi hingga bulan Juni dapat dicairkan. Nah, bagaimana berita lengkapnya? So, simak terus agar tidak menimbulkan gagal persepsi dan pastikan teman-teman semua telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa berlangganan berita secara gratis dari channel Info Bansos. Bantuan sosial atau bansos reguler Kementerian Sosial baik itu PKH dan program sembako BPNT di tahun 2023 dibagi menjadi dua mekanisme pencairan, yaitu mekanisme pencairan melalui kartu KKS secara non-tunai dan mekanisme kedua itu melalui jalur PT Pos secara tunai. Pada awal-awal pencairan triwulan 1, pembagian wilayah pencairan melalui PT Pos mulai mengemuka, di mana awalnya itu ditetapkan terdapat 83 kabupaten kota yang mencairkan bantuan PKH dan BPNT, dan secara mayoritas kabupaten kota atau 431 kabupaten kota cair lewat kartu KKS Bank Himbara. Namun dalam perjalanannya PT Pos mendapatkan kuota tambahan KPM untuk disalurkan yang awalnya hanya berkisar hampir 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM menjadi 4,5 juta KPM PKH dan program sembako melalui PT Pos. Sehingga cakupan wilayah PT Pos hingga saat ini 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pada triwulan kedua ini, Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dan BPNT disalurkan dengan dua opsi pencairan. Yang pertama, untuk KPM BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia akan cair kembali untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2023. Sedangkan untuk para KPM BPNT yang pencairan bantuannya itu melalui KKS Merah Putih akan cair kembali untuk alokasi bulan Maret dan April dan akan menyusul nantinya untuk alokasi bulan Mei dan Juni 2023. Nah, mungkin teman-teman pada bingung istilah periode pencairan. Jika pada program Keluarga Harapan atau PKH dikenal istilah periode tahap yang pencairannya per 3 bulan, namun pada istilah pencairan BPNT melalui kartu KKS itu setiap tahap per 2 bulan atau terdapat 2 alokasi bulan di dalamnya. Misalnya BPNT yang cair pada kartu KKS tahap 1 yaitu untuk alokasi bulan Januari dan bulan Februari, tahap kedua bulan Maret dan April, dan untuk tahap ketiga bulan Mei dan Juni. Jadi pencairan program sembako tunai lewat KKS itu terdapat 2 bulan per tahapnya. Dan untuk PKH per tahapnya terdapat berapa bulan teman-teman?
Diingat ya, untuk program Keluarga Harapan atau PKH lewat KKS, tahapannya adalah per 3 bulan. Dan untuk sembako tunai lewat KKS adalah per 2 bulan atau 2 bulan setiap tahapnya. Nah, berbeda pada PT Pos teman-teman. Periode pencairan diistilahkan dengan periode triwulan, di mana secara definitif triwulan artinya per 3 bulan. Baik itu PKH maupun program sembako tunai, periode salurnya adalah setiap 3 bulan. Di mana program PKH dan BPNT mengikuti periode yang sama per 3 bulan pencairannya. Triwulan 1, baik PKH maupun BPNT, periode salurnya adalah mulai Januari, Februari, dan Maret. Dan selanjutnya untuk periode triwulan kedua, PKH maupun BPNT, periode salurnya itu adalah Maret, April, dan Mei. Jadi, sudah jelas ya teman-teman? Untuk program sembako yang melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS itu disalurkan per 2 bulan, yakni tahap 1 alokasi Januari dan Februari, pada tahap 2 Maret dan April, hingga saat ini masih terus berlangsung penyalurannya teman-teman. Sedangkan untuk tahap ketiga yang melalui KKS alokasi bulan Mei dan Juni 2023. Dan mengingat perbedaan selisih periode salur untuk program sembako antara Bank Himbara dan PT Pos tentunya, Kementerian Sosial Republik Indonesia berusaha mempercepat mengejar target penyaluran agar antara keluarga penerima manfaat, antara KPM yang cair lewat KKS dan KPM yang cairnya lewat PT Pos agar tidak terpaut jarak masa pencairannya. Nah, kendati pun demikian, semua bantuan sosial atau bansos yang dicairkan itu tergantung kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Walaupun bantuan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, sebagaimana topik di awal tadi mengenai KPM pemegang kartu KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera di bank ini, ternyata itu ikut pencairan BPNT untuk alokasi hingga bulan Juni ini. Nah, bagi KPM yang beruntung memiliki beberapa kondisi tertentu sehingga bantuan BPNT-nya untuk alokasi Mei dan Juninya itu menerima terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, KPM atau keluarga penerima manfaat yang memiliki kartu KKS namun karena berdomisili di wilayah terpencil sehingga akses internet dan telekomunikasi tidak terjangkau atau sangat sulit termasuk daerah 3T sehingga dialihkan ke PT Pos pencairannya, sehingga meskipun memiliki kartu KKS maka itu pencairannya ditarik secara tunai lewat PT Pos. Nah, teman-teman, selanjutnya kondisi yang kedua yaitu keluarga penerima manfaat atau KPM yang memiliki kartu KKS. Akan tetapi permasalahan beda nama antara data kependudukan dengan data bank, di mana kondisi KPM seperti ini menjadi gagal bayar atau yang diistilahkan gagal burekol. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, bagi KPM pemilik kartu KKS namun karena kondisi ada yang meninggal dunia atau keluar wilayah sehingga tidak dapat melakukan pencairan, dan bagi anggota keluarga yang ada dalam KK dicairkan oleh ahli warisnya atau pengurus pengganti yang ada dalam kartu keluarganya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, bagi KPM pemilik kartu KKS yang tadinya itu dicairkan melalui KKS Bank BTN, itu akan tetapi Bank BTN tidak mengambil bagian dalam pencairan. Akan tetapi Bank BTN tidak mengambil bagian dalam pencairan sepanjang tahap 1 dan 2 ini, maka pencairannya dialihkan ke PT Pos. Nah, teman-teman harus memahami ini, dan karena pencairan pada PT Pos itu periode salurnya per 3 bulan, baik untuk PKH maupun BPNT, yaitu di mana KPM ini memiliki kartu KKS, namun tidak dapat mencairkan bantuannya melalui mekanisme penyaluran lewat ATM Bank Himbara karena beberapa kondisi, sehingga mengakibatkan KPM ini dialihkan ke PT Pos seperti kondisi KPM yang saya sebutkan tadi, yaitu KPM berdomisili sulit, akses, dan 3T. Kemudian KPM gagal burekol di bank.
KPM yang dialihkan ke pos karena pemilik KKS meninggal dunia atau keluar wilayah sehingga pencairannya itu dialihkan ke pos dan dicairkan oleh pengurus pengganti yang belum ada kartunya, dan KPM yang memiliki KKS Bank BTN. Nah, teman-teman, selain kondisi KPM yang memiliki kartu KKS tapi malah dialihkan ke PT Pos, bagi KPM baru yang belum memiliki kartu KKS, namun karena pada tahap 1 dan 2 ini belum memiliki rekening KKS di bank, maka itu disalurkan melalui PT Pos juga. Sehingga pencairannya per 3 bulan, baik itu PKH maupun program sembako BPNT. Nah, seperti itu ya teman-teman, topik mengenai KPM yang memiliki kartu KKS di semua bank akan tetapi bermasalah dengan kartu KKS-nya sehingga tidak dapat mencairkan lewat KKS. Dan juga KPM pemegang kartu KKS Bank BTN yang dialihkan ke pos justru beruntung bisa mencairkan BPNT per 3 bulan, dan untuk triwulan ini bisa dicairkan hingga alokasi Juni sebesar Rp600.000. Itu dikarenakan mengikut mekanisme pencairan pos untuk triwulan kedua ini, alokasi April, Mei, dan Juni. Baik teman-teman, demikian video KPM pemegang kartu KKS di bank ini ternyata ikut pencairan BPNT alokasi hingga bulan Juni. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman dan grup teman-teman punya. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.